Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, pernyataan Perdana Menteri Ceko yaitu Mr. Peter Fiala yang kemarin datang ke Indonesia tentang keinginan mereka yang bakal memodernisasi militer Indonesia sepertinya mulai terungkap jelas nih bos. Pasalnya dikutip dari beberapa sumber berita berikut, kini negara kita Indonesia pun ternyata juga diam-diam mulai mengembangkan rudal baru bersama dengan Republik Ceko berdaya jangkau deteksi target yang mencapai hampir 500 km. Bukan kaleng-kaleng bos. Artinya kalau dipasang di KN Nusantara, deteksi sistem ini pun mampu menjangkau wilayah Malaysia bos. Nah, hal ini pun terungkap saat Perdana Menteri Republik Ceko Peter Fiala berkunjung ke Jakarta untuk menemui Presiden Joko Widodo kemarin. Dalam pertemuan level tinggi antar dua kepala negara itu, berbagai isu strategis seperti pendidikan, pertahanan, dan energi terbarukan pun menjadi topik pembahasan utama. Dan dalam kunjungan kerja kali ini, rombongan Perdana Menteri Ceko didampingi oleh para pengusaha dari Praha juga mengikuti Forum Indonesia Czech Business Forum 2023 yang digelar di Hotel Kempinski, Jakarta 18 April 2023 kemarin. Dan pada kesempatan itu, di hadapan Perdana Menteri Ceko YM Peter Fiala, perusahaan Excalibur Army yang berada di bawah naungan Czechoslovak Group Ceko bersama dengan Republik Corp Indonesia kembali melanjutkan kerjasamanya di bidang pengembangan alutsista, di mana kedua pihak pun kini telah menaikkan strategi cooperation agreement dalam joint production atau produksi bersama kompleks rudal pertahanan udara jarak menengah ADS-400. Mantap jos. Di mana sistem ADS-400 sendiri ini pun sebenarnya merupakan sebuah kompleks rudal pertahanan udara yang dilengkapi oleh rudal, peluncur, dan radar yang digunakan sebagai sistem senjata untuk melindungi sebuah wilayah dari serangan jet tempur siluman generasi 5, helikopter, UAV, dan rudal-rudal jelajah bos. Dan ini artinya radar dari sistem pertahanan ADS-400 ini pun kemungkinan besar nantinya dapat mendeteksi kehadiran pesawat siluman seperti F-35 Mama Rika bos. Pasalnya memang radar buatan Ceko ini pun juga bukan kelas kaleng-kaleng bos. Dimana salah satunya yang terkenal adalah radar Vera NG yang dulu santer beritanya mampu menangkap pergerakan F-35 dari jarak jauh. Nah, seperti apa radar ini nanti kita bahas di akhir video bos. Sekarang kita mau bahas seperti apakah kekuatan sistem pertahanan udara ADS-400 yang mau digarap Indonesia bersama dengan negara Ceko ini. Lanjutkan lagi videonya sampai habis. Oke, masih dari sumber-sumber yang sama. Sistem pertahanan udara ADS-400 ini pun disebut memiliki jangkauan deteksi hingga 470 km dan jangkauan rudal hingga 100 km bos. Artinya jangkauan deteksi radarnya mencapai 470 km. Sehingga kalau ada musuh yang masuk dalam jarak itu, sistem ini pun sudah bisa memberikan notifikasi atau peringatan, dan jika masuk pada jarak tembak 100 km, maka rudal ADS-400 ini pun bisa langsung terbang dan melibas musuh. Dan kerjasama pembuatan alutsista ini pun ternyata juga tak lepas dari negara Turki. Pasalnya sistem rudal ini pun dikembangkan oleh Roketsan dari negara Turki dan Retia dari Republik Ceko, dengan menggait Republik Corp sebagai mitra industri dalam negeri Indonesia untuk kerjasama produksi dan integrasi lokal. Artinya, sistem rudal pertahanan jarak menengah ADS-400 ini pun bakal diproduksi dan diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan dan bahan baku Indonesia bos, bersama mitra yaitu Republik Ceko dan juga Roketsan Turki. Nah, ini baru mantap jos nih bos. Pasalnya untuk menjadi mandiri sebenarnya kita nggak perlu penelitian dari awal. Karena pastinya selain butuh waktu yang cukup lama, biayanya juga pastinya mahal. Lebih baik kita seperti ini bos, kita kerjasama dengan negara-negara sahabat, membelinya dan sekaligus minta transfer teknologi, dan kemudian memproduksi dan mengembangkannya di dalam negeri Indonesia. Dan sebenarnya itulah juga kunci keberhasilan negara Turki yang berhasil mengembangkan berbagai jenis drone-drone tempur mematikannya sampai saat ini bos. Kemudian lanjut, Republik Corp Indonesia sendiri adalah perusahaan pertahanan di bawah bimbingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang telah ditetapkan sebagai industri pertahanan.
Perusahaan ini pun juga telah banyak memiliki kerjasama industri alutsista dengan pihak-pihak asing. Salah satunya ya kemarin yang admin sebutkan juga dengan Ceko yang pada tahun 2022 lalu bekerja sama untuk memproduksi kendaraan tempur Patriot 2 4x4 asal Excalibur Army di Indonesia. Dan terkait kerjasama alutsista yang semakin hari semakin mantap ini, CEO dari Excalibur Internasional yaitu Milo Sivara pun mengatakan bahwa kerjasama ini semakin hari semakin strategis. Ini adalah sebagai wujud persahabatan kami yang tulus dengan Republik Indonesia dan kami akan terus membesarkannya, ujar beliau. Mantap, mantap jos. Oke, kemudian lanjut soal Vera NG bos. Seperti yang admin katakan tadi, Ceko merupakan salah satu negara yang mampu membuat radar-radar canggih bos. Salah satunya yaitu radar Vera NG. Radar ini pun juga telah dibeli Indonesia dari Ceko untuk memperkuat TNI Angkatan Udara di Natuna. Dan bukan kaleng-kaleng, radar ini pun memiliki kemampuan canggih yang mampu membuat Jeeper, jet-jet tempur siluman seperti J-20 China hingga F-35 Mamarika. Vera NG ini pun merupakan passive surveillance ESM tracker radar. Operasionalnya pun sangat ringkas, di mana ia bisa dipasang secara mandiri baik di platform truk ataupun mobil pickup juga bisa bos, jika keadaan mendesak. Kemudian radar ini pun juga mampu melakukan jamming terhadap deteksi radar musuh ke unsur kawan. Dan karena mampu mengendus keberadaan pesawat tempur siluman, Amerika Serikat pun dulu sempat dibuat was-was dengan munculnya Vera ini. Bahkan kabarnya Mamarika sampai meminta ke Ceko untuk tidak menjual radar Vera NG ini ke Cina, Iran, Pakistan, dan negara-negara di Asia Barat. Dan mengingat Republik Ceko saat ini telah tergabung sebagai anggota NATO, boleh jadi permintaan Mamarika akan direspon positif oleh Ceko. Nah, keuntungan menggunakan radar pasif ini pun banyak bos. Antara lain yaitu mampu mendeteksi sasaran secara 3 dimensi pada jarak 400 sampai 600 km. Tanpa diketahui sasaran karena tidak memancarkan sinyal. Kemudian juga mampu mendeteksi emisi di daratan dan lautan secara senyap, handal terhadap jammer, bekerja secara rahasia, relatif murah dan mudah dirawat, mudah diintegrasikan, mudah dilakukan alih teknologi, serta sangat ampuh bila digabungkan dengan sensor radar pertahanan udara aktif yang sudah ada. Dan dengan pola pasif, maka sistem Vera NG ini pun tidak akan mampu dibidik oleh rudal anti radiasi yang punya target menghajar radar sistem. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang rudal baru Indonesia ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.